warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suwanto. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Islam Kadiri, NPM 22130 210 246. Saya di sini akan menjelaskan penarikan sumber daya manusia dari mata kuliah MSDM. Penarikan sumber daya manusia. Penarikan sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasikan. Dalam perencanaan kepegawaian, aktivitas penarikan sumber daya manusia dimulai pada saat lamaran mereka diserahkan. Melalui penarikan, individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan didorong untuk membuat lamaran terhadap pekerjaan yang tersedia di perusahaan. Hasilnya adalah sekumpulan pelamar kerja yang akan diseleksi untuk menjadi karyawan baru. Proses dalam penarikan SDM. Melalui perencanaan sumber daya manusia, dapat diketahui kesenjangan antara kebutuhan atau permintaan karyawan dengan ketersediaan karyawan baik dari segi jumlah maupun mutu atau kualifikasi. Jika diketahui bahwa karyawan yang tersedia lebih kecil, maka yang dibutuhkan adalah rekrutmen. Bila suatu organisasi atau perusahaan akhirnya memutuskan untuk melakukan rekrutmen, tersedia dua pilihan sumber rekrutmen. Menurut Sofyandi, mengemukakan bahwa secara umum sumber rekrutmen dapat digolongkan ke dalam dua jenis, sumber internal dan sumber eksternal. Metode rekrutmen internal. Yang pertama yakni job posting atau job bidding, yang kedua referensi pegawai lama, yang ketiga rencana suksesi atau penggantian karyawan. Kemudian rekrutmen internal dilakukan bila organisasi, yang pertama yakni perlu menguasai jabatan-jabatan entry level, yang kedua memerlukan keahlian atau keterampilan yang belum dimiliki, yang ketiga memerlukan karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan ide-ide baru. Sedangkan menurut Mangkunegara mengemukakan bahwa ada dua sumber dalam penarikan pegawai, yaitu sumber dari dalam perusahaan yang diupayakan melalui mutasi pegawai yang mencakup promosi jabatan, transfer, dan demosi jabatan. Kedua, sumber dari luar perusahaan yang diupayakan melalui iklan media massa, lembaga pendidikan, dan Dipnaker. Sumber penarikan dari dalam perusahaan. Yang pertama yakni promosi jabatan, yaitu pemindahan pegawai dari suatu jabatan ke tingkat jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan sebelumnya. Transfer atau rotasi pekerjaan. Pekerjaan adalah pemindahan bidang pekerjaan pegawai kepada bidang pekerjaan lainnya tanpa mengubah tingkat jabatannya. Yang ketiga, demosi jabatan. Adalah penurunan jabatan pegawai dari suatu jabatan ke tingkat jabatan yang lebih rendah atau dasar kondisi dan prestasi kerjanya atau akibat terjadinya penyederhanaan struktur organisasi. Sumber penarikan dari luar perusahaan. Yang pertama yakni iklan media massa. Dalam hal ini, perusahaan dapat memanfaatkan media massa sebagai sumber penawaran formasi kerja kepada masyarakat luas. Dengan menggunakan media massa tersebut, dimungkinkan banyak lamaran kerja yang masuk ke perusahaan. Yang kedua, lembaga pendidikan. Perusahaan dapat memanfaatkan lembaga pendidikan sebagai sumber penarikan pegawai. Dengan melalui lembaga pendidikan, perusahaan dapat memanfaatkan referensi atau rekomendasi dari pemimpin lembaga pendidikan mengenai calon yang memenuhi kualifikasi yang tepat untuk mengisi formasi yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketiga, yakni Dipnaker. Perusahaan dapat memanfaatkan calon pegawai yang mendapat rekomendasi dari Departemen Tenaga Kerja. Dalam hal ini, merupakan kewajiban perusahaan dalam rangka membantu program pemerintah dalam menyalurkan penduduk, pencari kerja, dan pengurangan pengangguran. Yang keempat, yakni lamaran kerja yang sudah masuk di perusahaan. Lamaran kerja yang sudah masuk di perusahaan perlu dipertimbangkan sebagai sumber penarikan. Pegawai melalui lamaran kerja yang sudah masuk, perusahaan dapat langsung menyeleksi lamaran yang memenuhi kebutuhan untuk mengisi formasi yang ada di perusahaan. Kemudian tujuan dari penarikan SDM. Yang pertama, yakni aktivitas ini memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Ukuran dan karakteristik kelompok pelamar membatasi sampai di mana aktivitas penyusunan pegawai berikutnya mencapai tujuan. Yang kedua, aktivitas penarikan dapat mempengaruhi apakah pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Yang ketiga, yakni aktivitas penarikan merupakan pertukaran informasi. Dasar-dasar program penarikan mencakup faktor-faktor berikut. Yang pertama, program penarikan memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat. Yang kedua, program penarikan tidak pernah mengkompromikan standar koleksi. Yang ketiga, yakni berlangsung atas dasar yang berkesinambungan. Yang keempat, program penarikan itu kreatif, imajinatif, dan inovatif. Kesimpulan, dapat dilihat bahwa manajemen sumber daya manusia memegang peran penting dalam perusahaan. Tingkat produktivitas, keharmonisan internal dan eksternal, serta berbagai permasalahan keuangan harus dikelola dengan baik, agar sumber daya manusia perusahaan tetap bekerja secara optimal. Hal tersebut belum termasuk memikirkan model manajemen sumber daya manusia yang tepat untuk perusahaan seperti apa. Tentunya untuk menarik keputusan mengenai hal tersebut, Anda butuh semua data akurat dan tersedia untuk Anda, serta dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.